Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 8 ya. Hari ini kita akan belajar pesawat sederhana. Beberapa minggu kemarin kita sudah berbicara sampai usaha dan daya. Hari ini berhubungan juga dengan gaya, yaitu pesawat sederhana. Kalau ditanya apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah alat yang diciptakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaan. Gitu kira-kira ya. Jadi kita bukan berbicara pesawat yang sedang terbang ini. Kita berbicara suatu alat yang fungsinya untuk meringankan pekerjaan manusia ya. Yang pertama ada tuas. Tuas ataupun pengungkit. Jenis-jenisnya nanti ada tuas jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Perbedaannya nanti hanya di titik tumpunya. Ya, jenis pertama itu sama persis dengan yang Bapak gambar, bahwa titik tumpu itu berada di antara gaya kuasa dengan berat beban. Nah, nanti kamu cari tahu dengan yang kedua dengan ketiga. Ya, jadi fungsinya ini untuk mengungkit ataupun untuk mengangkat suatu benda. Jadi bayangkan jika kamu juga dengan menggunakan tangan sendiri, pasti akan lebih gampang menggunakan alat yang seperti ini, tuas atau pengungkit ya. Nah, persamaan yang kita gunakan nanti yang sering ditanya itu adalah misalnya berapakah gaya yang kita butuhkan untuk menaikkan benda ini atau mengungkit benda ini. Nah, persamaannya adalah bahwa gaya kuasa yaitu FK, gaya kuasa artinya di sini tanganmu bekerja ya. Di sini berat beban, berarti di sini bendanya. Gaya kuasa kali lengan. Jadi dari sini sampai ke sini disebut lengan kuasa, sama dengan berat beban kali lengan beban. Ya, baik. Tadi di situ adalah gaya kuasa kali lengan kuasa, berat beban kali lengan beban. Ya, ini adalah persamaan atau rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan tuas atau jungkat-jungkit. Nah, dengan keuntungan mekaniknya, disebut dengan keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan ya LK per LB. LK per LB atau WB per F. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Keuntungan mekaniknya. Jadi secara sederhana keuntungan mekanik itu kan tadi kita berfungsi untuk meringankan. Jadi berapa besar keuntungan mekaniknya, begitu ya. Nah, persamaannya tadi FK adalah gaya yang kamu butuhkan atau juga bisa disebut sebagai gaya kuasa. Satuannya Newton, dengan LK adalah panjang lengan kuasa. Jadi panjang lengan kuasa itu dari titik tumpu sampai ke sini. Itu lengan kuasa. Sementara lengan beban ini adalah lengan beban, sementara WB adalah berat beban yang kamu akan angkat. Ini meter, ini satuannya Newton juga. Ya. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soalnya nanti. Katakan misalnya berat beban yang ingin kamu angkat ini, jika misalnya beban yang ingin kamu angkat ini masanya itu katakan misalnya 100 kg. Ini yang kamu angkat. Pertanyaannya berapakah gaya kuasa yang harus saya berikan nanti dan berapa keuntungan mekaniknya? Maka keuntungan mekaniknya atau besar gaya kuasanya pakai rumus yang tadi, dengan kuasa sama dengan berat beban kali dengan beban. Dengan gaya kuasa ditanya, nah jika ini 10 meter sampai di sini, ini dari titik tumpu sampai beban itu 4 meter. Ini lengan beban karena ini bebannya. Berarti sisanya di sini berapa lagi? 6 meter lagi ya, supaya 10 kan? Berarti di sini 6 meter. Sama dengan berat bebannya, ini kan si massa, cari beratnya. Massa kali gravitasi, maka dapat 1000 ya. 1000 Newton kali ini berapa? Kali 4. Begitu ya? Maka besar gaya kuasanya adalah 4000, ini meter, meternya coret. 4000 dibagi 6. Ini Newton ya. Oke, atau 2000 per 3 Newton. Itulah besar kuasa yang dibutuhkan. Oke. Dan sementara keuntungan mekaniknya adalah
keuntungan mekanik dengan rumus yang kita punya dari LK per LB. LK-nya 6, LB-nya 4. 6 per 4. Ya, atau gunakan setelah ini kamu dapatkan nanti. Oke? Ini adalah penjelasan tentang tuas. Yang kedua, bidang miring juga. Jadi, bisa kalian bayangkan untuk mengangkat suatu benda langsung. Ini misalnya ketinggian yang ingin kamu pindahkan benda ini. Kamu angkat sendiri dengan kamu dorong menggunakan bidang miring. Nah, nanti pasti gaya yang kamu butuhkan itu pasti lebih kecil ketika menggunakan bidang miring. Nah, daripada artinya kalau kamu angkat seperti ini, ya artinya berat badanmu kan juga jadi lawanmu. Artinya begini. Gitu ya. Tapi kalau seperti ini saya mendorongnya pasti jauh lebih ringan. Oke? Nah, sama seperti tadi, pertanyaannya nanti adalah misalkan ini benda yang ingin saya dorong ke atas, saya ingin pindahkan ke sini. Benda ini nanti saya ingin letakkan di sini. Oke? Dan kita punya ketinggian 3 meter. Ini 4 meter. Ya. Ini bidang miringnya. Persamaan yang kita gunakan adalah ya supaya kamu tidak menghafal, ingat F kali S, artinya yang seperti ini kamu kalikan. F kali S, F kali S sama, atau ini saya kuasa juga, artinya ini gaya yang kamu butuhkan kali S, panjang lintasan yang ingin kamu tempuh, dikali ini berat bebannya kan ke bawah. Berat beban, yaitu nanti dicari dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi bentuknya begini ya. Bentuknya seperti ini. Kalau gaya dan S bentuknya begini ya. FK dikali S, berat beban kalikan dengan H. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan mengenai bidang miring. Dengan keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan panjang lintasan bagi ketinggian, atau bisa juga berat beban per gaya kuasa. Berat beban bagi gaya kuasa. Nah, katakan di sini berat benda yang akan kita angkat itu misalnya masanya, katakan misalnya juga 100 kg. Itu beban yang ingin kita pindahkan ke atas. Maka ditanya berapakah gaya yang diperlukan? Maka seperti tadi, nah ini FK adalah gaya kuasa, S adalah panjang lintasan. Sementara H adalah ketinggian. Ingat ya, adalah ketinggian. Berarti kalau seperti ini soalnya, yang ini ada 3 meter, ini 4 meter, berarti cari dulu dong panjang lintasannya menggunakan Pythagoras. Gitu kan, untuk mencari S-nya sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, masih ingat ini ya? Berarti kita dapatkan 16 ditambah 9. Berarti akar 25. Berarti 5 meter. Berarti panjang lintasannya itu adalah 5 meter. Nah, kita cari menggunakan persamaan ini. Berarti FK, ini yang sedang dicari, kali panjang lintasannya yang ditempuh adalah 5 meter. Kemudian berat beban yang kamu angkat, ini masih massa ya. Juga sama seperti tadi ya, massa kali gravitasi yaitu 1000 Newton kalikan dengan tingginya adalah 3. Ketinggiannya adalah 3 meter. Meternya coret, berarti ini bagi 5, ini dapat 200 Newton. Berarti gaya kuasa yang diperlukan itu adalah 200 kali 3, berarti 600 Newton. Dengan keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan S per H, berarti S-nya 5, H-nya 3, berarti 5 per 3. Atau keuntungan mekanik juga dapat dicari dengan W per FK. W-nya tadi berapa? 1000 dibagi 600. Ini kan sama-sama bagi 200 juga, ini adalah 5 per 3. Nah, tuh. Terakhir adalah katron. Katron ini dibagi 3, ada katron tetap, katron bergerak, katron majemuk. Ini katron tetap, ini tidak bergerak, ini kan katronnya. Ini adalah katron bergerak, sementara ini katron majemuk. Jadi nanti dibagi 3 ya.
dengan keuntungan masing-masing, keuntungan mekaniknya itu 1 ini, sementara di sini keuntungan mekaniknya 2. Ini keuntungan mekaniknya itu tergantung banyak tali yang berhubungan pada katrol majemuk itu. Nah, seperti tadi kita sebutkan bahwa keuntungan mekanik itu dapat dicari dengan LK per LB. Nah, jadi panjang dari titik poros ke sini sama dengan sini itu sama. Jadi itu makanya keuntungan mekaniknya itu adalah 1. Ya, keuntungan mekaniknya adalah 1. Jadi kalau hanya 1 keuntungan mekaniknya berarti fungsinya apa dong? Jadi di katrol tetap itu perlu kita ketahui, katrol tetap itu yang diringankan itu adalah arahnya. Jadi begini anak-anak. Misalkan saya ada sumur sejauh 5 meter ke bawah, saya tidak menggunakan katrol. Tentunya saya pakai tali, saya lemparkan ke bawah. Nah, akhirnya saya posisinya begini ya. Terus saya tarik. Coba bayangkan kalau ternyata airnya berat sekali, maka boleh dong kita terbawa ke bawah. Nah, gitu dia ya. Nah, sementara kalau pakai katrol ini, katrol tetap ini, coba dibayangkan katrol itu berarti saya nariknya begini. Saya tarik dari sini. Artinya saya nggak perlu seperti ini. Saya tariknya begini. Jadi arahnya jadi berbeda. Tadinya saya tariknya ke atas begini, saya sekarang nariknya ke bawah. Nah, artinya arahnya itu dirubah. Di situ keuntungannya. Nah, jadi kalau misalnya ada benda di sini, katakan misalnya 10 kg, maka gaya kuasa yang kamu perlukan itu apa? Ya keuntungan mekanik juga tadi dapat dirumuskan dengan W per F atau W per FK. Di sini kita sudah ditetapkan bahwa keuntungan mekaniknya 1 sama dengan berat bebannya 100 Newton. Berarti di sini gaya kuasanya. Gaya kuasa kali 1 berarti besar gaya kuasanya. Ya saya juga memerlukan sebesar 100 Newton. Jadi diingat katrol tetap ini katrol tetap ya. Ini katrol tetap, ini katrol bergerak, ini katrol maju. Nah, gitu dia. Sementara di bagian yang kedua yaitu katrol bergerak. Nah, ini katrol bergeraknya. Jadi di sini ditopang 2 tali di sini. Nah, ditopang oleh 2 tali. Keuntungan mekaniknya itu adalah 2 ya. Sehingga yang perlu kami ingat keuntungan mekaniknya adalah 2. Sehingga kalau misalnya kita punya di sini benda 100 Newton. Nah, ingat katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya 2. Maka keuntungan mekanik sama dengan tadi rumusnya apa? W per FK. Maka keuntungan mekanik katrol bergerak kalau bentuknya bagian nanti itu katrol bergerak itu sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan W bagikan dengan FK. Sementara berat beban yang ingin kita tarik itu 100 Newton. Berarti di sini 100, berarti di sini FK. Berarti kali silakan 2 FK itu sama dengan 100, maka FK-nya sama dengan 50 Newton. Jadi di sini saya butuh 50 Newton untuk narik benda ini. Jadi ini kalau narik atas, ini katrol juga yang bergerak naik ke atas sendiri. Sementara katrol majemuk, di sini ada katrol tetap, ada katrol bergerak juga. Nah, di sini katakan juga kita punya beban sebesar 100 Newton, gitu ya. Nah, di sini di sini F-nya. Nah, jadi kalau kita ketemu soal yang seperti ini, lihat berapa tali yang berhubungan antara katrol semua. Berarti ini tali pertama, ini dari sini ke sini, ini tali pertama, kemudian yang ini kali kedua, ini kali ketiga. Ini cara itu, ya. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 3. Jadi nanti begitu, keuntungan mekaniknya adalah 3. Jadi tergantung jumlah talinya, ya, gitu ya. Maka jika punya, ya, kita punya di sini misalnya ya 300 Newton, misalkan 300 Newton, berarti berapa gaya kuasanya? Kembali tadi bahwa keuntungan mekanik dapat dicari dengan W dibagikan dengan FK. Keuntungan mekaniknya 3. Dengan berat beban adalah 300, berarti FK. Nah, jadi 3 FK itu sama dengan 300, berarti FK-nya sama dengan 100 Newton. Oke? Nah, itu dia penjelasan tentang pesawat sederhana. Semoga kalian dapat mengerti
Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanya kepada Bapak. Oke, sekian dan terima kasih.